mu'minin rahimakumullah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW menjenguk seorang muslim yang sedang mengalami sakit keras dan tubuhnya sangat lemah. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, apakah engkau tidak memohon kepada Tuhanmu? Apakah engkau tidak berdoa kepada Rabb-Mu?" Maka orang tersebut pun menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sudah memohon kepada Tuhanku. Seandainya siksaku sudah ditetapkan di akhirat nanti, maka aku mohon kepada Rabb-Ku agar ditimpakan lebih awal di dunia." Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Subhanallah, sesungguhnya engkau tidak akan kuat menerimanya. Maka lebih baik engkau berdoa, Ya Rabb-Ku, berilah aku kebaikan di dunia dan berilah aku kebaikan di akhirat, dan hindarkan aku dari siksa api neraka." Kemudian orang tersebut pun berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan berangsur-angsur orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Dan doa tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, di mana asbabun nuzul daripada turunnya ayat tersebut bahwasanya orang-orang Arab dahulu ketika mereka selesai wukuf di Arafah, mereka hanya berdoa memohon kebaikan di dunia tanpa memohon kebaikan di akhirat. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian Allah pun memberikan petunjuk agar mereka selain berdoa meminta kebaikan di dunia, juga meminta kebaikan di akhirat dan dihindarkan dari api neraka. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah agar kita dapat menggapai, agar kita dapat mencapai kebaikan di akhirat, terutama kita terhindar dari siksa api neraka? Maka Rasulullah SAW pun telah memberikan penjelasan dan memberikan petunjuknya kepada kita semua melalui sebuah hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hurrima 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribun minan nas." Bahwasanya ada 4 golongan manusia yang Allah dengan 4 golongan manusia tersebut haramkan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah golongan manusia yang hayyin. Hayyin adalah rendah hati. Maka orang yang tawadhu ada rendah hati ini wajib bagi seorang muslim atau seorang mukmin memilikinya, karena sesungguhnya Allah akan menaikkan derajat dan posisinya. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'allahu azza wa jalla. Dan dia adalah orang yang tawadhu atau rendah hati itu karena Allah Ta'ala, illa rafa'allahu azza wa jalla, kecuali Allah akan menaikkan derajatnya. Kebalikan daripada orang yang tawadhu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong di dalam Islam didefinisikan sebagai al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak segala kebaikan, menolak segala kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan atau merendahkan orang lainnya. Orang yang sombong didefinisikan sebagai orang yang merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih hebat, merasa derajatnya lebih tinggi daripada orang lain. Hal ini sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh iblis laknatullah. Ketika Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai sujud penghormatan, sujudul inhina, bukan sujud penyembahan.
Maka seluruh malaikat pun bersujud kepada Adam alaihissalam, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia enggan, dia menolak perintah Allah karena kesombongannya, dan iblis tergolong orang-orang yang kafir. Dan Allah pun bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau menolak? Kenapa engkau enggan menuruti perintahku untuk sujud kepada Adam alaihissalam? Maka iblis pun menjawab, qala ana khairun minhu. Ya Allah, sesungguhnya aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Itulah sifat sombong yang pertama kali dilakukan oleh iblis laknatullah. Dan iblis akan membujuk seluruh manusia sampai nanti di yaumul akhir untuk mengikuti jalan kesesatannya. Maka Allah pun sangat membenci orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kalian memalingkan wajah kalian dari manusia, wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang angkuh, membanggakan diri dan sombong. Dan ancaman terberat bagi orang-orang yang sombong ini adalah nanti di yaumul kiamah mereka tidak akan dilihat oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi di dalam Sahih Bukhari Muslim, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat orang yang melebihkan kainnya menutupi mata kaki khuyala karena sombong. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang berada di dekat Rasulullah SAW pun bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, lalu bagaimana dengan saya? Karena sesungguhnya sarung saya selalu melorot. Maka Nabi pun bersabda, lasta minhum, engkau tidak termasuk golongan mereka, karena engkau tidak menyombongkan diri. Dan ancaman terberat bagi orang yang sombong adalah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarrah, seberat biji zarrah dari sifat kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari sifat sombong. Masyaallah muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian golongan kedua, yaitu golongan yang oleh Allah diharamkan tersentuh oleh api neraka, adalah orang yang layin. Layin adalah orang yang lemah lembut, baik dari tutur kata maupun perbuatan. Karena sesungguhnya orang yang mempunyai tutur kata yang baik merupakan orang-orang yang mempunyai kesempurnaan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Dan sesungguhnya orang yang mempunyai tutur kata yang lembut, sifat yang lemah lembut ini adalah orang-orang yang mendapat kasih sayang dari Allah, orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidha qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah lah sesungguhnya Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang lemah lembut. Seandainya Nabi Muhammad itu adalah orang yang keras hatinya, niscaya umatnya akan lari darinya. Dan di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, mayyuhrimur rifqa yuhramul khair. Bahwasanya orang yang dijauhkan dari sifat kelembutan, maka dia akan dijauhkan pula dari sifat kebaikan. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang oleh Allah diharamkan tersentuh oleh api neraka, adalah orang yang sahlin, orang yang mudah, orang yang tidak sulit menolong, membantu, baik dengan tenaga, harta, jiwa,
maupun dengan pikirannya meluangkan waktunya untuk kepentingan umum. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan sesama orang mukmin atau muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa orang yang akan memudahkan urusan sesama muslim, sesama mukmin, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu melindungi dan menjaga orang yang selalu menolong orang lain. Dan sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan golongan terakhir, yaitu golongan yang keempat, yang oleh Allah diharamkan tersentuh oleh api neraka, adalah golongan qaribin minan nas, yaitu orang yang dekat dengan manusia, orang yang mengeluarga, orang yang mudah bersosialisasi, orang yang mudah berteman dengan sesamanya. Karena sesungguhnya banyak sekali di dalam ajaran Islam ini yang mengajarkan kita akan sifat akrab dan mengeluarga dengan sesama kita. Salah satunya adalah menebarkan senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sesungguhnya senyummu terhadap yang lain itu adalah sedekah. Kemudian ajaran yang kedua adalah afsus salam, menyebarkan salam. Setiap kita berjumpa atau bertemu dengan kerabat, saudara, hendetolan, kita selalu menebarkan salam. Kemudian yang ketiga adalah tahadu tahabbu, yaitu apabila kita mempunyai kelebihan sedikit rezeki, maka salinglah memberikan hadiah sesama kita. Tahabbu, karena sesungguhnya dengan saling memberikan hadiah itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah tadi 4 golongan manusia yang diharapkan oleh Allah tersentuh oleh api neraka, yaitu orang yang hayyin, orang yang layin, orang yang sahlim, dan qaribin minan nas. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan apa yang sudah menjadi tunjuk dari Rasulullah SAW, sehingga kita digolongkan orang-orang yang tidak tersentuh oleh api neraka dan menjadi ahlul jannah.